Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naula Minggatinggua dengan NIM E1E1211047 dari kelas Genjil. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai algoritma dan pemrograman. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu if-else. If-else adalah pilihan alternatif dari penyeleksian untuk mencari kondisi yang diinginkan. Else if memiliki fungsi yang sama seperti pernyataan if dan diletakkan setelah pernyataan. Oke, kita langsung masuk ke contoh pertama. Buat algoritma atau flowchart dan program untuk membuat luas dalam bangun datar persegi panjang. Nah, di sini variabel yang digunakan yaitu panjang, lebar, dan luas. Tipe datanya yaitu integer. Oke, kita lihat flowchartnya. Di sini mulai input nilai P, input nilai L, luas dengan rumus panjang kali lebar, kemudian tampilkan luas dan selesai. Oke, kita lihat Oke, langsung saja kita lihat contohnya. Di sini seperti biasa, kita masukkan Oke, kita masukkan datanya itu variabel yang akan digunakan, itu panjang, lebar, dan luas. Oke, kemudian kita lanjut. Kita masukkan cout-nya. Perintahnya itu masukkan nilai panjang. Sorry. Cout yang kedua itu Oke, kemudian kita masukkan yang nilai kedua. Masukkan nilai lebar sama dengan terakhir. Salah. Langsung luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian cout
Oke, kita masukkan panjang dengan lebar. Oke, kita lanjut sini aja biar kelihatan. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua yaitu buat algoritma atau flowchart dan program untuk menghitung rata-rata dari 3 buah bilangan. Variabel yang digunakan yaitu A, B, C, jumlah, rata-rata, dan tipe datanya itu float. Oke, flowchartnya seperti biasa kita mulai masukkan nilai A, B, C, jumlah dengan rumus A plus B plus C, rata-rata dengan jumlah dibagi 3, kemudian tampilkan rata-rata, kemudian selesai. Oke, kita langsung ke contoh programnya. Ini dari kita hapus saja. Buat Oke, kita langsung saja masukkan nilai. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naula Minggatinggua dengan NIM E1E1211047 dari kelas Ganjil. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai algoritma dan pemrograman.
Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu if-else. If-else adalah pilihan alternatif dari penyeleksian untuk mencari kondisi yang diinginkan. Else if memiliki fungsi yang sama seperti pernyataan if dan diletakkan setelah pernyataan. Oke, kita langsung masuk ke contoh pertama. Buat algoritma atau flowchart dan program untuk membuat luas dalam bangun datar persegi panjang. Nah, di sini variabel yang digunakan yaitu panjang, lebar, dan luas. Tipe datanya yaitu integer. Oke, kita lihat flowchartnya. Di sini mulai input nilai P, input nilai L, luas dengan rumus panjang kali lebar, kemudian tampilkan luas dan selesai. Oke, kita lihat Oke, langsung saja kita lihat contohnya. Di sini seperti biasa, kita masukkan kita masukkan datanya, itu variabel yang akan digunakan, itu panjang, lebar, dan luas. Oke, kemudian kita lanjut. Kita masukkan cout-nya. Perintahnya itu masukkan nilai panjang, sorry. Cout yang kedua itu kemudian kita masukkan yang nilai kedua. Masukkan nilai lebar sama dengan terakhir. Langsung luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian cout
Oke, kita masukkan panjang dengan lebar. Oke, kita lanjut sini aja biar kelihatan. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua yaitu buat algoritma atau flowchart dan program untuk menghitung rata-rata dari 3 buah bilangan. Variabel yang digunakan yaitu A, B, C, jumlah, rata-rata, dan tipe datanya itu float. Oke, flowchartnya seperti biasa kita mulai masukkan nilai A, B, C, jumlah dengan rumus A plus B plus C, rata-rata dengan jumlah dibagi 3, kemudian tampilkan rata-rata, kemudian selesai. Oke, kita langsung ke contoh programnya. Ini dari kita hapus saja. Buat Oke, kita langsung saja masukkan nilai. Oke. Oke, di sini sudah ada flowchartnya. Ya, seperti biasa kita mulai, kemudian masukkan nilai A, B, dan C. Nah, kemudian kita lanjut di proses pengecekan apabila A lebih besar daripada B dan apabila A lebih besar daripada C. Jika benar, maka akan menampilkan nilai A terbesar.
Jika salah, maka akan lanjut ke pengecekan selanjutnya, yaitu apabila B lebih besar dari A dan apabila B lebih besar dari C. Jika benar akan menampilkan nilai B terbesar dan jika salah akan menampilkan nilai C terbesar. Kemudian selesai. Kita langsung saja ke pemrogramannya. Oke, kita hapus dulu ininya. Variabelnya yaitu nilai A, B, dan C. Oke, kita masukkan variabel yang tadi sudah. Kemudian kita masukkan cout. Masukkan nilai A. Kemudian kita biar gampang kita copy paste aja. Jadi B. Oke, kemudian jika A lebih besar daripada B dan A lebih besar daripada C, maka cout akan menampilkan akan menampilkan nilai A terbesar. Nah, else if B lebih besar daripada A dan B lebih besar daripada C. Maka cout akan menampilkan nilai B terbesar. Else cout akan menampilkan nilai nilai C terbesar. Oke, kita sorry. Nah, oke, kita masukkan 18. Nilai B-nya 5 dan nilai C-nya 21. Nilai C adalah terbesar. Oke, kita lanjut ke contoh ke-5. Bukan 6 ya. Oke, contoh 6 yaitu buat algoritma atau flowchart dan program untuk menghitung nilai rapor dari mahasiswa.
variabel yang digunakan yaitu tugas, UTS, UAS. Tipe datanya integer, kemudian NA tipe datanya float, dan NH tipe datanya chart. Oke, di sini kita masukkan variabelnya yaitu tugas, UTS, dan UAS, kemudian akan diproses ke dalam rumus. Nilai akhir sama dengan 0,2 atau 20% dikali tugas ditambah 0,3 atau 30% dikali UTS ditambah 0,5 atau 50% dikali UAS. Nah, kemudian akan diproses pada NA akan melalui proses pengecekan NA lebih besar atau sama dengan 81 dan NA lebih kecil atau sama dengan 100. Jika benar, maka NH atau nilai harian akan menampilkan A. Jika salah, maka akan melalui pengecekan berikutnya yaitu NA jika NA lebih besar atau sama dengan 66 dan NA lebih kecil dari 81. Jika benar, maka NH-nya sama dengan B, dan jika salah, maka akan lanjut ke proses pengecekan berikutnya, yaitu jika NA lebih besar atau sama dengan 55 dan NA lebih kecil dari 66. Jika benar, maka NH akan menampilkan C. Jika salah, maka akan lanjut ke proses pengecekan selanjutnya, yaitu jika NA lebih besar atau sama dengan 40 dan NA lebih kecil dari 55. Jika benar, maka nilai harian akan menampilkan D. Jika salah, maka nilai harian akan menampilkan E. Kemudian, tampilkan nilai akhir dan nilai harian, kemudian selesai. Oke, langsung saja kita tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Oke, kita masukkan cout. Masukkan nilai yang pertama itu nilai tugas. Sama tugas. Biar rapi ya. Nilai UTS. Nilai UTS. Kemudian nilai UAS. Kemudian kita rumus nilai akhir sama dengan A0,2 dikali tugas ditambah 0,3 dikali UTS ditambah 0,5 UAS. Jika NA lebih besar dari 8, lebih besar atau sama dengan 81 dan NA lebih kecil atau sama dengan
100. Maka nilai harian maaf ya, NH itu bukan nilai harian tapi nilai huruf. Oke, kita lanjut. It's okay else if NA sama dengan 60, lebih besar atau sama dengan 66, dan NA lebih kecil dari 81. Maka NA sama dengan, salah, di sini tadi harusnya A. Nah, kemudian di sini B. Kemudian else if yang ketiga itu jika NA lebih besar atau sama dengan 55 dan NA lebih kecil dari 66. Maka NH sama dengan C. Kemudian else if jika NA lebih besar atau sama dengan 40 dan NA lebih kecil dengan lebih kecil dari 55 ding. Maka NH dukono sama dengan D. And the last else, else NH sama dengan kemudian si out itu ya, dia akan menampilkan nilai akhir sama dengan n-line si out nilai huruf. Oke, kita coba jalankan. Sepertinya ada yang salah di sini. Kita pakai putih. Kita koreksi dulu.
Oh, kita cek-cek lagi. Oh, ternyata kita belum masukin ini tipe datanya. Tipe datanya apa tadi? NA. Oke, kita masuk ke materi ketiga yaitu looping. Looping adalah suatu instruksi untuk membentuk aksi secara berulang pada blok yang sama, di mana di dalam blok yang akan diulang terdapat pernyataan atau pernyataan. Oke, kita masuk ke contoh 8. Buatlah algoritma atau flowchart dan program untuk membuat 5 tulisan teknik informatika. Nah, di sini variabel yang digunakan yaitu inisialisasi, tipe datanya yaitu integer. Kita lihat flowchart-nya di sini kita mulai, kemudian inisialisasi dengan i sama dengan 1. Kemudian kita masuk ke pengecekan kondisi. Jika i lebih kecil atau sama dengan 5, jika false maka selesai, jika true maka akan menampilkan teknik informatika. Dan kemudian akan menampilkan i sama dengan i plus 1. Oke, kita langsung ke programnya. Kita masukkan sorry, i sama dengan 1. Oke. Oh, sorry, caps lock-nya tadi nyala. Oke. Wow. Oke, kita coba lagi. Oke. Udah. Kemudian kita lihat lagi. Kita masuk ke contoh 9. Contoh 9. Buat algoritma atau flowchart dan program untuk menampilkan bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Nilai n diinputkan. Di sini variabel yang digunakan yaitu n dan i. Tipe datanya yaitu integer. Langsung saja kita ini. Kita coba jalankan. Kita masukkan nilai 15. Oke. Kemudian kita lanjut ke contoh 10.
Contoh 10, buat algoritma atau flowchart dan program untuk memasukkan nilai sampai nilai yang dimasukkan 0. Akan dihitung jumlahnya. Variabel yang digunakan yaitu n dan jumlah integer. Flowchartnya sini kita mulai, kita masukkan jumlah sama dengan 0, kita masukkan nilai n diproses, kemudian kita masukkan jumlah sama dengan jumlah plus n. Kemudian di sini akan melalui proses buat algoritma atau flowchart dan program untuk memasukkan nilai sampai nilai yang dimasukkan 0. Akan dihitung jumlahnya. Variabel yang digunakan yaitu n dan jumlah tipe datanya integer. Langsung saja flowchartnya mulai, jumlah sama dengan 0, masukkan n, kemudian jumlah sama dengan jumlah plus n, kemudian pengecekan kondisi n tidak sama dengan 0, jika true maka akan terus berulang, jika false akan menampilkan jumlah dan selesai. Kita langsung saja ke programnya. N dan jumlah. Kita masukkan Oke, kita langsung. Oke. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke materi terakhir yaitu nested if. Nested if merupakan struktur if yang paling kompleks karena merupakan perluasan dan kombinasi dari berbagai struktur if lainnya. Konsep dari percabangan ini adalah terdapat struktur if yang berada di dalam struktur if lainnya. Oke, kita langsung saja. Sorry.
Kita ambil contoh 12. Buat algoritma atau flowchart dan program untuk contoh 11. Tabel harga tiket per orang. Jika memasuk tujuan atau kelas Jakarta, kelas ekonomi itu 1 juta, VIP 1,5 juta. Sedangkan untuk tujuan Bali, kelas ekonomi yaitu 2 juta, kelas VIP 2,5 juta. Nah, jika memasukkan kode tujuan 1 berarti tujuannya adalah Jakarta. Jika memasukkan kode tujuan 2 berarti tujuannya adalah Bali. Jika memasukkan kode kelas E berarti kelasnya adalah ekonomi, dan jika memasukkan kode kelas V berarti kelasnya VIP. Inputan adalah jumlah tiket yang dibeli. Outputan adalah harga yang harus dibayar. Oke, kita masuk ke flowchart-nya. Oke, kita masuk ke flowchart-nya. Kita mulai, kemudian masukkan tujuan, kelas, dan jumlah. Kita lanjut ke proses pengecekan kondisi. Tujuan 1, jika false, maka akan lanjut ke pilihan kelas E. Dengan kelas E, jika true maka harganya 2 juta, jika false maka harganya 2.500.000. Oke, jika true maka akan menampilkan kelas E, akan pengecekan kondisi lagi. Jika kelas sama dengan E, jika true harga maka akan menampilkan harga 1 juta, jika false akan menampilkan harga 1.500.000. Nah, kemudian akan menampilkan total harga dengan rumus total sama dengan harga dikali jumlah. Kemudian outputnya akan menampilkan total dan selesai. Langsung saja kita buat programnya. Kita masukkan variabelnya. Jumlah.
atau salah. Kita jalankan. Oh, oke, coba lagi. Di sini ada yang salah. Kayak
Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Banyak kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.